Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa qad kana ba'dahum fit tabi'ina lahum bi ihsan man huwa ashaddu ijtihadan fil ibadah wa aktsaru ilman wa amalan min ba'dihim walam yudanihim fi syai'in mimma asyarna ilaih fafazu bitakhsis kama asyara ila dhalika kullihi al-imam al-Ghaysira fi sya'bil iman wa aidan fi kitab jawahir al-aqdan lil imam as-Samhudi rahimahullah fima yunasibu ma huna ma fihi kifayah fa am'in an-nadhara fihi fayatlu darajatul anbiya wal malaika rutbatal ulama wal awliya fa akabirul ulama wal awliya humus sahabah fahumus sadiqun wasiddiqun wal muttaqun wal muhsinun wal mu'minuna haqqan wa kullu fadilatin wa manqabatin nusibat lil ulama wal awliya falahum afdaluha wa ajzaluha falyasir min a'malihim yafdhulul katsir min ghairihim fala ya'dilu bihim ghairuhum aslan. Setelah zaman para sahabat yaitu at-tabi'in, para tabi'in ini mereka orang-orang yang belajar menimba ilmu daripada para sahabat. Lah ada daripada para tabi'in itu yang mencontoh sempurna para sahabat. Sebagaimana para sahabat mencontoh sempurna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tabi'in itu ada yang semangatnya luar biasa dalam beribadah. Pemahaman, keluasan ilmu dan amalnya luar biasa dari para tabi'in lainnya. Akan tetapi kemuliaannya para tabi'in sekalipun yang sangat semangat, sangat banyak dan luas ilmu dan amalnya, itu tidak mendekati sedikit pun daripada kemuliaan para sahabat. Jadi walaupun zamannya itu langsung setelah zamannya para sahabat, tetap para sahabat lebih unggul jauh daripada mereka. Kenapa? Karena para sahabat telah mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah dengan apa? Kekhususan, yaitu bersanding, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak hanya sekedar berkumpul, mereka tidak hanya sekedar bertemu, tapi mereka mengorbankan segala apapun yang mereka miliki, waktu, harta, bahkan nyawa, untuk Allah di dalam membantu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diisyaratkan di dalam Imam Al-Ghaysara
di dalam Syu'bil Iman, juga di dalam kitab Jawahirul Aqdain lil Imam Samhudi, yang sesuai dengan pembahasan ini. Karena itu katanya beliau fa'ama fihi kifayah, sudah penjelasan tentang kemuliaan, keistimewaan sahabat mengungguli semua, walaupun itu daripada tabi'in yang paling semangat, yang paling banyak ilmu dan pemahamannya, cukup sudah kita bisa melihat, mengkaji dalam kitab itu, maka cermati, kita akan bisa mengetahuinya. Sehingga disimpulkan derajat setelah para nabi, para malaikat, itu adalah derajatnya atau tingkatannya para ulama al-aulia, para ulama dan al-aulia. Jadi manusia ini atau derajat secara umum, paling tinggi ada derajatnya para nabi, para rasul, kemudian para malaikat, setelahnya para ulama, para aulia. Lah, pembesarnya ulama dan aulia itu adalah para sahabat. Pembesarnya ulama, aulia adalah para sahabat. Jadi ulama itu kan umum, semua ulama, semua aulia. Tapi nanti dari ulama dan aulia itu sendiri ada yang lebih mulia, urutannya ada lagi di dalam diri mereka, yaitu sahabat dulu, baru tabi'in dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para sahabat itu as-sadiqun, orang-orang yang jujur, jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam beramal, jujur dalam berbuat. Kemudian siddiqun, mereka mendapatkan derajat siddiqiyah, yang dianjurkan kita untuk bisa bersama mereka, ma'an nabiyyin wasiddiqin. Siddiqin ini para aulia. Kemudian mereka al-muttaqun, para sahabat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita kalau mau lihat atau mengetahui cerita mereka, mereka benar-benar bertakwa. Mereka ketika berbuat dosa, mereka nggak mau dosa itu menjadi tuntutan mereka di akhirat, sehingga mereka minta dihukum di dunia karena kesalahan apa yang mereka berbuat. Dan mereka tidak malu untuk mengakuinya, karena mereka melihat daripada disiksa di akhirat, terbongkar di akhirat, mendingan terbongkar di dunia, dan mereka mendapatkan hukumannya selesai. Ketika diturunkan ayat khamar, larangan khamar, mereka spontan semuanya, tidak ada yang menyisakan, membuang apapun yang mereka miliki daripada khamar. Tidak menawar, nanti dulu, pelan-pelan, atau A dan E dan sebagainya, tidak langsung. Ini tanda apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang bertakwa, al-muhsinun. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Mereka balas keburukan orang dengan kebaikan. Al-mu'minun haqqa. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman, seorang mukmin sejati. Karena itu mereka menjadi paling unggul setelah para tingkatan para ulama dan aulia adalah paling tinggi adalah para sahabat. Wa kullu fadilatin wa manqabatin nusibat lil ulama wal aulia falahum afdaluha wa ajzaluha. Setiap kemuliaan, setiap pangkat yang dinisbatkan kepada para ulama dan aulia, maka yang paling utama, yang paling besar mendapatkan kemuliaan keistimewaan itu adalah para sahabat. Jadi kalau ada ayat Al-Quran tentang kemuliaan para ulama, atau hadisnya Nabi tentang kemuliaan para ulama atau para aulia, di situ paling besar bagiannya
ya, paling utama ya, adalah para sahabat. Sehingga sedikit daripada amalnya mereka itu mengungguli besar banyak daripada amalan selainnya, ya, dan tidak bisa disamai atau disalib oleh selainnya. Ya. Fasadaqa bimuddi ahadihim tafdhulu sadaqa bimithli jabal Uhud dhahaban min ghairihim. Satu sedekah dengan satu mudnya mereka para sahabat itu mengungguli sedekahnya selain sahabat sebesar gunung, seperti sebesar gunung Uhud emas. Orang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sahabat hanya satu mud. Satu mudnya para sahabat lebih unggul ya, daripada sebesar gunung Uhud emas, daripada selainnya para sahabat. Ya. Bahkan satu di antara mereka diberi kemuliaan, kekhususian. Ya. Apa? Lau buzina bi jami'il ummah rajah bihim. Imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia, maka imannya dia akan lebih unggul. Ya. Nah, ini yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar, ya, kemudian kalau ditimbang dengan imannya selain semua orang, semua urunan dalam timbangan, sisi timbangan, dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya Sayyidina Abu Bakar akan lebih berat. Ini mendapatkan kekhususan tersendiri. Ya. Dan itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nah, faman kana bihadhil mathabah walahu hadhir rutbah fala ta'dil bihi ahadan. Tidak ada yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, ya, mendapatkan kedudukan seperti ini. Ya, karena itu jangan pernah kita menggantikan posisi atau merubah posisi ya, mereka dari yang lainnya. Para sahabat lebih unggul. Nggak bisa kita katakan para sahabat masih kalah dengan ini atau itu dan sebagainya, nggak ada. Ya, para sahabat lebih unggul dari yang lainnya. Ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah punya kuasa memberikan kekhususian orang yang dikehendakinya dengan rahmatnya, ya, dan Allah ya, zat yang memiliki kemuliaan atau keistimewaan yang agung. Fa ahlul bidayah min ahli tariq tamlikuhumul ahwal wa tabdu alaihim atharuha wa amma ahlun nihaya kal anbiya wal awliya al aqwiya kas sahaba wa man yalihim fa innahum yamlikuna al ahwal wa yushabihuna al ama fil af'al illa fi nadiril ahwal fatafattan lidzalik. Ada perbedaan antara orang yang baru mendapatkan kemuliaan dengan orang yang sudah di dalam puncaknya kemuliaan. Kalau orang yang baru mendapatkan kemuliaan, mereka itu masih dikuasai oleh hal. Jadi mereka belum bisa mengendalikan diri, ya. Belum bisa mengendalikan diri dari kemuliaan yang mereka dapatkan. Dan hal itu nampak dalam zahirnya mereka, ya. Menangis, kemudian menjauh dari manusia, ya, sering menyendiri dan yang lain sebagainya. Itu pemula. Tapi kalau orang sudah pada puncaknya, seperti para nabi, para aulia yang kuat, dicontohkan di sini sahabat dan orang-orang seperti sahabat, mereka yang menguasai halnya itu sudah dikuasai, sudah bisa dikendalikan oleh mereka, sudah bisa dikendalikan, sehingga orang awam, mereka bisa menyerupai orang awam. Ya, mereka bisa menyerupai orang awam dalam perbuatan, ya, dan yang lain sebagainya. Kecuali dalam beberapa hal, mereka nggak mungkin menyerupakan dirinya dengan orang-orang awam. Ya.
karena mereka bisa mengendalikan. Jadi kadang mereka duduk ya, melakukan perbuatan yang dilakukan pada umumnya orang. Ya. Tapi banyak orang yang nggak mengetahui, banyak orang yang nggak paham bahwa ini memiliki kemuliaan yang tinggi. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan halnya. Ya. Hal itu pemberian ya. Sesuatu pemberian yang ada yang diberikan oleh Allah ke dalam diri manusia. Nah, kalau ibaratnya apa namanya seperti apa? Kalau orang ngefan itu seperti orang histeris, bukan histeris apa namanya? Ya, semacam itulah ya, ketika kelihatan orang yang dicintainya ya, dia nggak sadar dia teriak-teriak ya, dan semisalnya apa namanya ya, kaget terkejut melihat akhirnya teriak-teriak dan sebagainya, semacam itu hal. Nah ini kalau bagi orang pemula, hal ini membuat dia itu nggak bisa mengendalikan diri. Seperti orang tadi itu nggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya mereka lebih condong menjauh dari orang, kemudian banyak menangis dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah sudah kuat, nah, bisa mengendalikan diri. Nah, ketika bisa mengendalikan diri, mereka itu terkadang melakukan perbuatan yang dilakukan orang lain. Tapi tentunya nggak sama dengan mereka. Walaupun yang diperbuat sama, tapi nggak sama dengan mereka. Ya. Makanya ada sampai perkataan itu, nah, aku bersama mereka, tapi hati dan pikiranku nggak dengan mereka. Jadi hanya jasadnya saja, ya, ada bersama, tapi, nah seperti itu mereka. Ya. Jadi berbuat seperti yang dilakukan mereka, orang-orang pada umumnya, tapi nggak sama dengan orang-orang pada umumnya. Ini apa? Orang yang sudah bisa menguasai halnya. Nah, itu orang yang sudah di puncaknya. Ya. Nah, kecuali dalam beberapa hal memang. Beberapa hal itu nampak dalam mereka. Ya, artinya apa? Halnya mereka tidak bisa menguasai hal itu. Ya, nampak dalam diri mereka. Fatafatan dzalik. Ya, maka fahamilah itu. Ya, wallahu a'lam. Hasil pada intinya para sahabat unggul ya, dari siapapun daripada selainnya setelah para anbiya atau para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang meneladani para sahabat ya, karena mereka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan kita bersama mereka di barzah dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.